Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jumpa kembali sahabatku semua, jumpa kembali saudaraku semua, di mana saja berada, di channel Samudra Misteri. Pada sesi kali ini, Samudra Misteri akan mengkupas atau membahas Asma Halimunan atau Panglimunan. Kalau di bahasa daerahnya atau bahasa Jawanya Aji Penglimunan, tapi ini versi Islam, versi Islami. Fungsi dari Asma Halimunan atau Panglimunan ini adalah untuk menyamarkan diri dari pandangan orang zalim. Jadi agar kita tidak terlihat dari pantauan atau penglihatan orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Banyak tokoh-tokoh zaman dahulunya, para kiai-kiai sepuh yang banyak terselamatkan dengan membaca asma-asma untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Asma Halimunan. Jadi Asma Halimunan ini bagus diamalkan oleh para tentara yang bertugas, para polisi yang bertugas, para satpam, orang-orang yang sering keluar malam, orang-orang yang sering berpergian jauh, seorang pemimpin, seorang saudagar, seorang pedagang, dan sebagainya. Untuk menguasai Asma Halimunan ini, syaratnya sangat ringan. Pertama, hafalkan dulu asmanya ya. Yang pertama yang harus dihafal ya Latif, pasti hafal. Nah yang kedua yang harus dihafal dulu surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tulisan Latinnya nih, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini sornya panjang ya. Absar. Nah, setelah hafal lakukanlah puasa sunnah, puasa biasa, karena Allah hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah pas pada malam Selasanya itu lakukan mandi jam 12 malam, lalu sholatlah hajat khusus 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Kalau sholat hajat khusus 4 rakaat, silahkan dilihat di konten yang sudah saya unggah dengan judul Sholat hajat khusus diajarkan oleh para ulama.
Jadi usoli sunatan hajati rakaatani lillahi ta'ala. Sesudah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali. Pada rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Lalu 2 rakaat salam, berdiri lagi. Sudah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga ini membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Nah, pada rakaat yang terakhir sudah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 40 kali, jadi jumlahnya adalah 100 kali. Lalu sudah sholat hajat, bacalah syahadat 7 kali, sholawat Nabi 7 kali, istighfar 7 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 7 kali. Lalu ya Latif 129 kali. Ya Latif 129 kali. Surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini kurang ro. Ini ada ro. Jadi la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini 41 kali. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini panjang ya. Soru itu agak panjang. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini dibaca 41 kali. Nah, selama puasa sesudah sholat 5 waktu, amalan ini tetap dibaca ya Latif 129 kali dan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Ini 41 kali. Nah, pada malam Rabunya Anda tetap melakukan mandi jam 12 malam. Mandi taubat, kemudian sholat hajat seperti yang tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, lalu duduk lagi bersila, lalu membaca ini lagi, membaca asma ini lagi. Besoknya sudah sholat 5 waktu tetap sama, ini tetap diwirid dengan jumlah yang sama. Besoknya pas malam Kamisnya tetap sama melakukan mandi lagi, sholat hajat, terus zikir ini lagi. Nah, besok pada malam Jumatnya tetap mandi, terus sholat hajat. Itu kan malam terakhir ya. Malam Jumat itu malam terakhir. Mandi, sholat hajat, dan zikir ini. Ya Latif 129. Al-An'am 100. Ayat 103 ini 41 kali. Nah, lalu jangan tidur sampai pagi. Nah, jangan tidur sampai pagi. Nah, setelah Anda selesai melakukan puasa, sedekahlah semampunya. Beli roti atau beli kue-kue jajanan pasar dibagikan sama anak-anak sebagai tanda bersyukur. Nah, setelah selesai puasa, amalan ini cukup dibaca semampunya sesudah sholat ya. Sesudah sholat 5 waktu, dibaca ala kadarnya. Minimal ya Latif berapa boleh dikurangi atau 100 kali, apa la tudrikul absar 7 kali. Nah, untuk malam Jumatnya, untuk mengasahnya tetap Anda kalau bisa melakukan mandi tengah malam, mandi taubat, bersuci, lalu sholat hajat, lalu ini dibaca. Nah, ketika Anda hendak bepergian atau ada urusan penting yang sekiranya keluar malam, berpergian
jauh, lakukan sholat ringan, sholat hajat. Boleh hajat khusus, boleh hajat sholat hajat biasa 2 rakaat. Lalu zikirkan ini. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 129 kali. La tudrikul absaru wa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Lalu di sini diisi permohonan ya. Diisi permohonan. Nah. Diisi permohonan. Kalau dalam bahasanya, dalam bahasa Jawa, ya Allah, kula nyuwun boten ketingal saking paningale tiang-tiang ingkang badhe awon dumateng kula. Ya Allah, kula nyuwun boten ketingal saking paningale tiang-tiang ingkang badhe awon dumateng kula. Atau dalam bahasa Indonesianya, sudah Anda sholat 2 rakaat ringan, ketika hendak bepergian jauh, hendak keluar malam, sekiranya yang berbahaya, atau Anda hendak piket atau bertugas, sudah dizikirkan, lalu bacalah, ya Allah kula nyuwun boten ketingal saking paningale tiang-tiang ingkang badhe awon dumateng kula. Atau dalam bahasa Indonesianya, ya Allah saya mohon tidak terlihat dari pandangan mata orang-orang yang hendak berniat jahat kepada saya. Nah, kalau lagi musim begal, musim kejahatan, silahkan diamalkan amalan ini. Amalan ini tidak berfungsi untuk kejahatan, tidak, ini hanya untuk kebaikan. Amalan ini tidak berfungsi apabila kita gunakan untuk kejahatan. Tapi apabila untuk menjaga keselamatan kita, keluarga kita, insya Allah ini juga bisa untuk pemagaran rumah, pemagaran kendaraan. Nah, tinggal di sini saja dirubah permohonannya. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Nah, ketika Anda di jalan itu dia sambil berzikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, atau la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi asma halimun atau penglimunan ini sebenarnya ya asma pagar gaib ya. Asma kurung pagar gaib. Selain Anda akan selamat dari kejahatan nyata, Anda juga akan selamat dari kejahatan gaib atau magic atau sihir. Nah, yang perlu Anda, sahabatku, latih di sini. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini kalau bisa sahabat latih dengan membaca 7 kali tanpa bernafas. Sekali nafas. Jadi la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir itu 7 kali tapi 1 kali nafas. Nah itu nanti apabila kita memang terjadi benturan keras secara fisik, insya Allah tidak akan terlalu mengena atau terlalu berbahaya bagi raga kita. Raga kita akan beri keselamatan. Nanti kita bahas sendiri ya dengan judul cara mengamalkan asma kurung dengan surat Al-An'am. Kiranya cukup sekian sahabatku di mana saja berada. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam wingit. Rahayu, rahayu, rahayu. Bayu Max.